Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cat lover? Kembali lagi saya, Bunda Vima. Kali ini saya menceritakan tentang kucing saya yang saya beri nama Mumu. Baiklah teman-teman, Mumu ini ditemukan di jalan raya, bukan di pinggir jalan raya teman-teman, tapi Mumu ditemukan nyebrang ke jalan raya. Jadi Mumu itu sudah berada di tengah jalan raya. Dalam keadaan panik, takut ketabrak kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Lalu berusahalah Mumu untuk diambil agar tidak ditabrak dan Mumu dibawa ke rumah saya. Mumu pada saat sudah di rumah saya, seperti biasa tidak saya jadikan satu dengan kucing-kucing yang saya pelihara di rumah. Saya pisahkan ruangan, saya pisahkan kandangnya. Dan setelah saya masukkan ke dalam kandang, saat itu tidak saya mandikan langsung ya, karena saya pegang di ujung lubang hidungnya basah. Jadi untuk cat lover, jika cat lover ingin tahu kucing cat lover itu dalam keadaan flu, pilek atau batuk, cobalah pegang area lubang hidungnya, jangan sampai masukin jari ke dalam, cukup di pinggirannya aja. Jika basah, itu menandakan kucing itu sedang pilek, flu, dan sering bersin-bersin juga menandakan dia sedang pilek atau flu. Dan itu harus segera dipisahkan dengan kucing-kucing kalian yang lain agar tidak terjadi penularan. Dan saya lihat bukan hanya pilek, Mumu nampak terlihat sesak. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa Bun kok bisa Mumu Bunda nilai sesak? Menurut keterangan dokter yang memberi ilmunya kepada saya bahwa menandakan kucing yang sesak terlihat gerakan perutnya cepat, gerakan nafas di perutnya itu cepat, berarti dia sedang dalam keadaan sesak. Dan waktu itu Mumu ini enggak saya bawa ke klinik, bukan apa-apa teman-teman, tidak ada yang bisa mengantarkan Mumu ke klinik. Kemudian juga saya terburu-buru tidak bisa membawanya ke klinik karena faktor pekerjaan saya. Jadi saya hanya alaskan kandang dengan selimut yang tebal. Kemudian saya berikan makanan white food tapi lebih saya cairkan lagi agar saya ingin melihat bagaimana Mumu makan ini, apakah dia lahap atau enggak. Takutnya nanti dia diare karena makanannya yang saya berikan langsung dry food. Saya nggak berani. Dan kemudian saya langsung pergi kerja. Pulang kerja sudah malam, saya perhatikan Mumu memang begitu berat nafasnya. Saya membawa ke dokter tetap tidak bisa karena hari sudah malam, dokter pasti sudah tutup, klinik-klinik sudah tutup. Lalu bagaimana saya untuk mengatasi Mumu ini? Saya tutup kandangnya dengan selimut tebal yang tidak terpakai. Kemudian bagaimana caranya agar Mumu nafasnya tidak sesak, karena saya tidak tahu mengatasinya. Saya pikir mungkin akan lega, jadi saya panaskan air cukup banyak di panci. Kemudian saya setelah mendidih, saya taruh panci itu di luar kandang, dan tapi panci itu tertutup dengan selimut. Ibaratnya Mumu itu saya uapin dengan cara yang sebisa saya pada saat itu. Kemudian Mumu bersin-bersin, saya takut Mumu kayak orang, begitu diuapin ada rasa dingin karena dia demam, tapi saya ukur suhu tubuhnya normal. Bagaimana cara mengukur suhu tubuh pada kucing? Yang nggak bisa diketiak ya, tidak bisa di area ketek. Kenapa? Karena dia kucing, jadi mengukur suhunya memang di area anus. Dan setelah saya lihat, alhamdulillah Mumu tidak demam teman-teman. Kemudian
apa yang saya lakukan, saya tidak lagi memberikan makanan wet food yang saya cairkan, tetapi karena kondisinya sangat lemah, karena kondisinya juga dalam keadaan pilek yang berat, saya berikan protein yang lebih baik, yaitu bukan berupa wet food atau dry food, tapi saya pada saat itu di kulkas saya ada ikan yang tidak banyak tulangnya, jadi saya rebus. Catatan bagi teman-teman, kucing tidak boleh memakan ikan atau ayam yang direbusannya diberikan daging, jahe, lengkuas, ya bumbu-bumbu kayak kita manusia. Kenapa demikian? Karena itu bukan makanan untuk kucing, itu racun bagi kucing, teman-teman, akan merusak ginjalnya. Kasihan jika fungsi ginjalnya nanti menurun, apalagi sampai rusak. Dan saya memang merebusnya hanya dengan air saja, tidak sedikit pun saya berikan garam, saya berikan wangi-wangian, misalnya daun salam atau daun jeruk, tidak, teman-teman. Jadi saya merebusnya betul-betul sampai matang. Dan kenapa saya merebusnya sampai matang? Kan aroma amisnya hilang. Karena saya takut. Kenapa? Kandungan dalam ikan ataupun daging yang masih mentah, saya takut mengandung protozoa, dan itu juga tidak baik untuk kucing. Jangankan untuk kucing, untuk manusia juga nggak bagus, teman-teman. Itu sangat mengganggu kesehatan manusia jika hewan yang kita masak tidak sampai matang. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa Bun kucing di luaran sana dia oke-oke saja makan ayam goreng atau ayam yang digulai, ayam atau makanan, ayam atau ikan yang dimasak seperti masakan untuk kita sehari-hari. Buktinya oke-oke saja. Itu menurut kita oke-oke saja. Mereka memakan itu semua karena dalam keadaan terpaksa. Kemana dia mau mencari makan? Tentunya ya dari bekas makanan manusia yang sudah diberi bumbu macam-macam. Tetapi ketahanan hidup mereka tidak seperti kucing-kucing yang makan dengan tidak memakai bumbu-bumbu yang menjadi racun bagi mereka. Kita hanya melihatnya sepintas saja pada saat itu kan, bahwa dia oke-oke saja. Tapi ketahanan tubuhnya, apakah kita tahu dia sakit, dia lemah, tapi dia lapar gitu, teman-teman. Makanya ya alhamdulillah kalau ada teman-teman kita, para cat lover yang melakukan street feeding, memberikan makanan yang sebenarnya untuk mereka. Saya sangat bersyukur kepada Allah jika ada orang-orang mau melakukan street feeding, memberikan makanan untuk kucing-kucing jalanan. Karena kasihan jika mereka memakan tulang-tulang atau memakan ayam dan ikan bekas manusia yang sudah diberi bumbu bermacam-macam, dan itu akan merusak fungsi ginjalnya, akan merusak lambungnya, sangat menyedihkan. Dan ketahanan hidup mereka tidak lama, tidak seperti kucing yang makan dengan makanan yang sesuai dengan kodratnya, yaitu tidak ada mengandung hal-hal garam, bumbu-bumbu jahe, lengkuas, bawang merah, dan bawang putih seperti itu, teman-teman. Dari mana Bun tahu tentang hal ini? Ya, saya banyak mengambil ilmu dari keterangan para vet, para dokter hewan, dan itu memang saya sangat hati-hati terhadap kucing peliharaan saya. Akhirnya Mumu sembuh, Mumu lincah dan cantik. Setelah dewasa, saya steril. Bun, kenapa sih kucing-kucing bunda itu disteril? Begini teman-teman, dalam pikiran saya yang simpel aja, karena saya lupa, gak ingat waktu itu dokter menjelaskan, pokoknya gini, bahwa kucing itu baiknya disteril agar dia tidak stres, tidak sakit gitu, teman-teman. Karena juga penyakit kucing juga ada untuk area reproduksi, tapi saya lupa untuk memberitahu teman-teman. Dan yang penting pikiran saya begini aja, teman-teman, karena saya banyak kucing yang saya ambil, tapi juga semampu saya ya teman-teman, dan saya nggak mungkin untuk membuat kucing itu beranak. Otomatis akan banyak anaknya jika saya tidak mensteril mereka. Jadi saya berpikir daripada saya memperanakkan kucing banyak-banyak,
lebih baik saya menolong kucing yang masih membutuhkan pertolongan di jalanan. Itu teman-teman, itu prinsip saya dari dulu. Karena saya memelihara mereka dengan cara yang jangan sampai membuat mereka jadi teraniaya, jadi terlantar, jadi lingkungan mereka di tempat tinggal mereka bersama saya tidak bersih, kotor, dan itu sangat nggak bagus buat kucing-kucing yang kita pelihara kan teman-teman. Jadi apalagi saya di sini merawat mereka di rumah itu memang sendiri. Saya membersihkan kotoran mereka sendiri, saya memandikan mereka sendiri, jadwal makan mereka saya berikan sendiri. Jadi kalau misalnya saya membuat kucing saya menjadi beranak semakin banyak, dan itu pertama saya juga tidak mampu memperanakannya karena akan semakin membludak, dan yang kedua kayaknya tidak bagus juga untuk mereka teman-teman. Lagi saya ingin mereka dipelihara dengan semampu saya, dengan keadaan yang baik gitu loh teman-teman. Kasihan kan, lalu daripada mereka beranak banyak, apa salahnya saya mensteril, juga tidak dilarang oleh agama. Dan karena juga masih banyak kucing di luar di sana yang mungkin butuh pertolongan saya, dan itu pun tidak bisa saya semuanya saya ambil. Saya lihat yang betul-betul emergensi saya mengambilnya untuk saya pelihara gitu teman-teman. Mumu akhirnya sehat, Mumu makin besar. Dan keunikan Mumu, jika saya pulang kerja untuk memberi makan mereka di cat room mereka, karena Mumu sudah jadikan satu dengan kucing-kucing yang lain, dia selalu berusaha melompat untuk menempelkan kepalanya dengan pipi saya. Dan itu jika saya tidak mengelusnya, dia akan terus berusaha menggesek-gesekkan kepalanya ke pipi saya. Itulah yang namanya Mumu. Dia pokoknya selalu ingin jika saya pulang dan masuk ke dalam cat roomnya, dia selalu ingin saya memegangnya, mengelusnya, dan memberikan pipi saya ke dekat pipinya. Baiklah teman-teman, cuman itu yang bisa saya sampaikan tentang kucing saya ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Insya Allah saya akan menceritakan kucing saya yang berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.